Di kedalaman gelap lautan, seorang penyelam Afrika menyaksikan pemandangan ajaib yang mengguncang jiwanya. Di kedalaman biru yang sunyi, ia melihat sebuah Al-Quran terbuka, seolah-olah tidak tersentuh oleh air di sekitarnya. Tapi bagian yang paling misterius adalah ini. Halaman yang terbuka itu berisi ayat-ayat yang terasa, seperti peringatan segar dari Allah kepada seluruh umat manusia. Apa sebenarnya pesan itu? Bagaimana Al-Quran bisa sampai ke dasar laut? Dan mengapa ayat spesifik itu menunggunya? Dalam cerita hari ini, kita akan perlahan membuka setiap lapisan misteri luar biasa ini. Sebelum kita mulai, jika Anda benar-benar mencintai Al-Quran, maka berlanggananlah ke saluran ini dan komentar di bawah. Saya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Para penonton yang terhormat, hari itu di lautan luas. Afrika Selatan tidak seperti hari biasa. Segera berubah menjadi momen penuh kekaguman dan misteri. Penyelam itu adalah Ain Hagari, seorang ahli penyelam Muslim yang terampil yang mampu turun ke kedalaman yang bahkan banyak penyelam berpengalaman di dunia tidak bisa capai. Saat ia menyurvei dasar laut, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Sebuah objek tergeletak diam di pasir, terlihat seperti buku terbuka. Saat Hagari berenang lebih dekat, keajaibannya semakin intens. Itu bukan sekadar buku. Itu adalah Al-Quran suci yang beristirahat terbuka di kedalaman lautan. Menemukan Al-Quran di bawah air sudah cukup menakjubkan. Namun, yang membuatnya lebih menarik adalah ayat-ayat yang ditampilkan di halaman terbuka itu. Mereka adalah ayat-ayat dari surah Nuh yang mengingatkan umat manusia tentang peringatan dan petunjuk ilahi yang dikirim oleh Allah. Ayat-ayat itu menyampaikan pesan yang kuat. Apakah kamu benar-benar merasa aneh ketika seorang rasul dari kalanganmu sendiri membawa peringatan dan petunjuk dari Tuhanmu? Ia menyerumu kepada kebenaran agar kamu memperoleh rahmat. Namun orang-orang menolaknya dengan ejekan. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya di dalam kapal. Sedangkan mereka yang mendustakan tanda-tanda ilahi ditenggelamkan, mereka adalah kaum yang buta terhadap kebenaran dan benar-benar tersesat. Bagian ini merujuk pada periode ketika Nabi Nuh diutus untuk membimbing kaumnya kembali ke kewajiban mereka. Ia memperingatkan mereka berulang kali tentang konsekuensi berat dari ketidaktaatan. Namun bangsa itu telah menyimpang begitu jauh dari kebenaran sehingga mereka mengabaikan kebenaran sepenuhnya. Meskipun demikian, Allah memberi mereka beberapa kesempatan untuk kembali dan memperbaiki hidup mereka. Nabi Nuh berusaha tanpa henti untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan Allah. Ia memperingatkan mereka, menasihati mereka, dan menyeru mereka dengan tulus. Namun sepertinya tidak ada yang menyentuh hati mereka yang keras. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan mereka mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, seseorang yang mengetahui bahasa mereka, memahami budaya mereka, dan hidup seperti mereka. Jadi pengingat itu tidak datang dari orang asing, melainkan dari salah satu dari mereka. Dalam kasus kita juga, Allah sering mengirim tanda-tanda dan pengingat dengan cara yang datang dari sumber-sumber familiar di sekitar kita. Tujuan dari peringatan itu adalah untuk membangunkan mereka dari kelalaian mendalam mereka dan memberi mereka kesempatan terakhir sebelum hukuman tiba. Ini adalah rahmat murni dari Allah, memberi waktu untuk memperbaiki diri dan menghindari kehancuran. Demikian pula, ayat ini juga merupakan rahmat yang mendalam bagi kita. Mungkin pengingat terakhir yang mendesak kita untuk meninggalkan ketidaktaatan, mengubah cara kita, dan kembali kepada Allah sebelum waktu habis. Meskipun semua peringatan dan rahmat, kaum Nabi Nuh menolak pesan itu dan terus dalam pembangkangan mereka. Akhirnya mereka ditelan oleh banjir yang menghancurkan, banjir yang menghapus keberadaan kaum yang tidak beriman dari bumi. Sementara itu, Nuh dan orang-orang beriman bersamanya diselamatkan di dalam kapal oleh rahmat Allah. Ayat ini menyimpulkan dengan mengatakan bahwa mereka yang mendustakan kebenaran adalah buta. Artinya buta secara spiritual, tidak mampu mengenali kebenaran bahkan ketika tanda-tanda jelas ada di depan mereka. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa ayat yang tepat ini? Mengapa Al-Quran tergeletak terbuka di bawah air, seolah-olah menunggu penyelam itu melihatnya? Ini sangat tampak seperti pengingat yang dimaksudkan untuk kita semua. Ayat ini tidak hanya mengajarkan pentingnya mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, ia juga memperingatkan kita tentang konsekuensi dari berpaling dan apa yang mungkin terjadi jika kita gagal mencari ampunan dan rahmat Allah tepat waktu.
Detail luar biasa lainnya tidak boleh diabaikan. Bagaimana sebuah buku bisa tetap terlindungi sempurna di tengah lautan? Al-Quran tergeletak aman di antara formasi karang seolah-olah karang itu melindungi pesan suci itu. Jika ini bukan mukjizat, lalu apa lagi? Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini dan sesungguhnya kami adalah pelindungnya. Sepanjang sejarah, Allah telah berulang kali menunjukkan kebenaran janji ini dan peristiwa ini berdiri sebagai bukti hidup lainnya. Selama gempa bumi yang menghancurkan di Turki, mukjizat serupa disaksikan. Rumah-rumah, masjid, dan bangunan-bangunan besar runtuh menjadi debu. Namun Al-Quran ditemukan tidak terluka di reruntuhan. Setiap saksi mata Turki mengonfirmasi bahwa tidak satu pun Al-Quran yang ditemukan robek atau rusak. Ini berdiri sebagai demonstrasi lain dari janji Allah bahwa Dia sendiri akan melestarikan kitabnya dalam segala keadaan. Nilai 558. Ada insiden lain yang menyebar ke seluruh dunia seperti api liar. Insiden yang begitu menakjubkan sehingga mereka yang menyaksikannya hampir tidak percaya mata mereka sendiri. Baru-baru ini, kebakaran besar terjadi di pasar sibuk di Bangladesh. Dalam sekejap mata, beberapa toko dan rumah dilalap api. Semua yang dimiliki orang-orang, barang dagangan, perabotan, pakaian, dikurangi menjadi abu hitam. Keluarga-keluarga berdiri tak berdaya menyaksikan penghasilan hidup mereka hilang di depan mata mereka. Tapi di tengah kehancuran mengerikan itu, sesuatu yang ajaib ditemukan. Sebuah salinan Al-Quran suci tergeletak di sana, tidak tersentuh, tidak terluka, tidak terbakar, tidak satu ayat pun terbakar, bahkan tepi halaman pun tidak terkena api. Seolah-olah api itu sendiri memahami bahwa ini bukan buku biasa. Ini adalah firman ilahi Allah yang dilindungi oleh perintahnya. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat ini kewalahan dengan emosi. Beberapa menangis, beberapa sujud, dan segera seluruh pasar bergema dengan satu suara kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udara bergetar dengan suara itu, seolah-olah setiap hati menyaksikan kekuatan Allah tepat di depan mata mereka. Dan mukjizat ini mengingatkan kita pada kebenaran yang lebih besar. Tidak hanya Al-Quran, tapi siapapun yang hatinya penuh dengan Al-Quran, yang imannya teguh dan tak tergoyahkan, dan yang mencari pertolongan hanya dari Allah, Allah sendiri menjadi pelindung mereka. Sejarah menjadi saksi atas ini. Kita semua tahu bagaimana Raja Tiran Namrud memerintahkan Nabi Ibrahim untuk dilemparkan ke dalam api yang besar. Kobaran api itu begitu besar sehingga panasnya bisa dirasakan dari mil jauhnya. Namun oleh perintah Allah, api itu menjadi dingin dan aman baginya. Bahkan tidak satu helai rambut di tubuhnya yang terbakar. Ini berdiri sebagai salah satu tanda terbesar kekuatan Allah yang tak terbatas. Insiden-insiden ini mengingatkan kita bahwa ketika Allah melindungi seseorang, tidak ada api, tidak ada kekuatan, dan tidak ada ciptaan yang bisa pernah menyakiti mereka. Peristiwa-peristiwa ini secara jelas membuktikan bahwa Al-Quran bukan buku biasa. Ini adalah pesan surgawi yang dilindungi oleh Sang Pencipta sendiri. Pada saat yang sama, tanda-tanda ini berfungsi sebagai peringatan terakhir bagi kita. Tinggalkan ketidaktaatanmu dan kembali kepada Allah sebelum hukuman tiba yang mungkin menghapus umat manusia dan menjadi pelajaran bagi generasi-generasi mendatang. Kita harus merenungkan mukjizat-mukjizat seperti ini secara mendalam, memahami maknanya, dan membawa hidup kita kembali ke jalan yang benar. Allah mengirim pengingat untuk kebaikan umat manusia dan setiap tanda mungkin kesempatan terakhir kita untuk bangun sebelum terlambat. Jangan lupa untuk berbagi pemikiran Anda tentang peristiwa ajaib ini. Pertemuan seperti ini memperkuat iman kita dan membuat kita menghargai kekuatan dan perlindungan yang Allah tempatkan dalam pesan ilahinya.